Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, ini adalah video bagian ke-9 soal latihan persiapan OSN IPA SMP ya. Untuk video yang lain, bagian pertama sampai bagian yang ke-8 nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Pada bagian 9 ini kita akan bahas 10 nomor yang berkaitan dengan materi-materi serta soal-soal sesuai dengan silabus OSN yang diberikan oleh Puspresnas. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, kita akan mulai dari nomor yang pertama. Perhatikan tabel berikut ini. Jadi kita diberikan tabel besaran fisika dan satuannya untuk masing-masing ya. Kemudian untuk melengkapi tabel di atas dengan satuan sistem internasional atau SI, maka A, B, C, D, E berturut-turut adalah oke ya. Jadi kita lihat untuk nomor yang pertama kita diberi satuan ya. Satuannya itu meter. Nah, kemudian apa dari besaran fisika? Besaran fisika apa yang punya satuan meter? Oke, tentu saja untuk yang A adalah besaran fisika yang dimaksud berarti besaran panjang ya, karena dia punya satuan meter. Kemudian untuk yang B, kita tahu besaran fisikanya itu massa. Yang diminta adalah satuannya, tapi ingat di sini satuannya dalam sistem internasional atau sistem SI ya. Berarti kalau massa untuk satuan SI-nya di sini jangan lupa satuan SI untuk massa adalah kilogram atau kita bisa singkat dia menjadi kg ya. Kemudian untuk nomor 3, kita diberikan satuannya berupa sekon. Otomatis yang C-nya ini besaran fisika apa yang punya satuan sekon? Tentu saja besarannya adalah besaran waktu ya. Berarti C itu adalah waktu. Kemudian yang D kita diberikan satuannya meter kuadrat. Ingat meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Maka besaran fisika yang punya satuan meter kuadrat tentu saja adalah luas ya. Kemudian yang terakhir E. E itu adalah satuan dari besaran fisika berupa gaya. Maka gaya itu satuan dalam SI-nya itu sama dengan Newton. Newton itu boleh kita tulis kilogram meter per sekon kuadrat ya. Berarti kalau diminta melengkapi tabel di atas ini dan kita diminta menuliskan A, B, C, D, dan E, maka berturut-turut adalah panjang, kilogram, waktu, luas, dan Newton. Oke, seperti itu ya. Itu untuk pembahasan nomor yang pertama. Jadi topiknya nomor 1 ini berkaitan dengan besaran, satuan, dan pengukuran. Kita lanjutkan untuk nomor yang kedua ya. Kita diberikan waktu, momentum, percepatan, usaha, kecepatan, suhu, jumlah zat, kuat arus, massa, gaya, dan volume. Nah, perintahnya adalah di antara besaran-besaran tersebut kelompokkan mana yang termasuk besaran turunan, besaran pokok, besaran skalar, dan besaran vektor ya. Jadi kita pecah dulu. Yang pertama, besaran itu berdasarkan asalnya, kita bisa pecah dia jadi 2 atau kita bisa bagi jadi 2, yaitu ada namanya besaran pokok, yaitu besaran yang sudah ditentukan satuannya ya, berdasarkan kesepakatan bersama para ilmuwan atau saintis atau fisikawan. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, sekarang kita kelompokkan dulu. Yang termasuk besaran pokok di sini yang pertama adalah waktu nih. Waktu itu besaran pokok. Berarti kita bisa tulis waktu, kok pokok lagi ya, kita tulis waktu di sini. Kemudian yang kedua adalah kita lihat momentum itu turunan, percepatan itu turunan, usaha itu turunan, kecepatan itu turunan. Nah, suhu ini ya, suhu besaran pokok ya, ada 7 nanti ya. Suhu itu termasuk besaran pokok. Kemudian jumlah zat ini juga termasuk besaran pokok. Jadi jumlah zat. Kemudian ada lagi di sini kuat arus itu juga termasuk besaran pokok. Ini ada kuat arus. Kemudian ada lagi massa, itu juga besaran pokok. Ada massa. Kemudian gaya itu besaran turunan. Dan volume juga besaran turunan. Oke, berarti kalau kita akan menuliskan besaran turunan itu ada apa aja di deskripsi yang di atas itu ada momentum yang pertama ya. Momentum itu besaran turunan. Kemudian ada percepatan. Kemudian ada lagi usaha, ada lagi kecepatan, kemudian ada lagi kecepatan, suhu pokok, jumlah zat, nah ada lagi gaya, dan kemudian ada dan yang terakhir volume ya. Nah, volume. Jadi seperti itu pembagiannya. Kalau kita bagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Berikutnya, kita juga bisa bagi besaran menjadi 2, yaitu ada yang namanya besaran skalar
dan ada yang namanya besaran vektor. Nah, ini sudah harus dikuasai nih untuk pembagian besaran seperti ini. Ada skalar, ada vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar itu adalah besaran yang tidak mempunyai arah, dia hanya punya nilai ya. Jadi besaran skalar itu nggak punya arah, hanya punya nilai, sedangkan besaran vektor itu punya arah dan punya nilai. Kita akan lihat di sini, waktu itu termasuk besaran skalar ya, karena waktu tidak punya arah, maka ini S. Berarti yang termasuk besaran skalar yang pertama kita bisa tuliskan waktu ya. Kita tulis waktu di sini. Oke, kemudian momentum. Nah, momentum itu dia punya arah, maka momentum itu besaran vektor. Berarti vektornya kita dapat momentum nih di sini. Kok vektor lagi ya? Kita tulis momentum. Oke, kita tuliskan momentum. Kemudian percepatan. Nah, percepatan itu punya arah, maka dia termasuk besaran vektor. Maka ini di sini ada percepatan. Kemudian ada usaha ya. Usaha itu besaran skalar karena dia tidak punya arah, maka kita kelompokkan dia di sini, usaha. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan itu punya arah ya, dia vektor juga. Tadi usaha skalar ya. Jadi kecepatan itu karena memiliki arah dan nilai, maka kita kelompokkan dalam besaran vektor. Kemudian ada suhu ya. Oke, suhu jelas tidak punya arah, maka kita masukkan ke dalam besaran skalar ya. Ada suhu. Kemudian jumlah zat juga tidak punya arah, maka kita masukkan ke skalar di sini. Jumlah zat. Berikutnya ada kuat arus. Kuat arus nggak punya arah juga, maka masukkan ke skalar. Kuat arus. Kemudian ada lagi massa ya. Massa itu nggak punya arah. Masukkan ke skalar. Ada massa, kemudian ada gaya. Ini tadi skalar, kemudian skalar, 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 dan gaya itu punya arah, maka dia masuk ke dalam besaran vektor. Nah, di sini ada gaya, kemudian yang terakhir ada volume. Volume jelas nggak punya arah, maka kita masukkan dia ke dalam besaran skalar. Oh, massa, volume maaf ya. Kita tuliskan di sini volume. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita bisa bagi besaran menjadi pokok dan turunan berdasarkan asal usul besaran tersebut dan besaran skalar serta besaran vektor berdasarkan nilai dan arahnya ya. Kalau berdasarkan nilai dan arah, kita baginya menjadi skalar dan vektor. Oke ya, itu pembahasan soal yang kedua. Sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur berikut masing-masing adalah. Oke, ini topiknya masih besaran satuan dan pengukuran ya. Kita diminta untuk membaca hasil pengukuran alat ukur ini. Kita lihat yang pertama, perhatikan gambarnya. Gambar yang A ini, nomor 3A ini pasti alat ukurnya adalah mikrometer sekrup ya. Sedangkan yang B, lihat polanya di sini, pola angkanya, ini adalah jangka sorong. Nah, jadi teman-teman harus sudah paham membaca mikrometer sekrup dan jangka sorong, serta alat ukur lainnya. Sekarang kita akan baca dulu yang mikrometer sekrup ya. Perhatikan cara membacanya di sini. Angkanya ya, ini 0. Perhatikan ada skala tengahannya. Ini ada setengah, kemudian ini 1 setengah, berarti ini 2, 2 setengah, ini 3, 3 setengah, ini 4, ini 4 setengah. Berarti untuk membaca mikrometer sekrup, kita punya skala utamanya. Ya, cara membacanya adalah kita buat satu-satu gini, skala utamanya menunjukkan angka berapa. Angka yang terakhir ditunjuk adalah ini nih. 4 ditambah setengah, berarti 4,5. Untuk mikrometer sekrup satuannya milimeter. Jadi skala utamanya 4,5 mm. Sekarang kita lihat skala putarnya. Yang ini kita sebut sebagai skala putar. Nah, skala putarnya kita lihat menunjukkan angka berapa. Cara membacanya adalah kita lihat angka yang ditunjukkan dan dia paling lurus dengan garis horizontal ini ya. Jadi kita zoom dulu sebentar. Nah, seperti ini. Ini kan angka 15, 16, 17 ya. Ini paling lurus itu 17 nih. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, angka di sini, ini kan angka 17 nih. Berarti skala putarnya menunjukkan angka 17. Oke, kita kembali ke sini. Berarti skala putarnya dia menunjukkan angka 17. Nah, tetapi harus kita kalikan dengan ketelitian mutlaknya atau skala terkecilnya, yaitu 0,01 mm. 0,01 mm ya. Oke, kita perbaiki dulu. Nah, berarti untuk skala putarnya maka nilainya menjadi 0,17 mm.
Berarti hasil pengukurannya itu tinggal kita jumlahkan aja. Hasilnya adalah 4,5 ditambah dengan 0,17. Maka jawabannya adalah 4,67 mm. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi 4,5 kita hitung dulu skala utamanya, lalu cari skala yang putarnya. Kemudian kalikan dengan nilai terkecil yang bisa diukur atau ketelitiannya, yaitu 0,01 mm. Kemudian yang B untuk jangka sorong caranya sama. Kita hitung dulu yang pertama, kita cari skala utamanya ya. Skala utama. Itu yang atas ini, 4 cm, 5 cm. Jadi kita lihat caranya adalah perhatikan angka di sebelah kiri, angka 0 yang bawah. Nah, ini yang bawah ini kita sebut sebagai skala nonius. Ini namanya skala nonius. Nah, kita lihat nih, angka 0-nya di sini. Maka angka yang terakhir ditunjuk adalah nih ya, angka yang saya lingkari nih. Jadi 4,5, 4,6, 4,7. Maka angka ini menunjukkan 4,7 cm. Berarti kita tulis skala utamanya adalah 4,7 cm. Kemudian kita baca skala noniusnya. Nah, skala nonius itu kita cari nilai yang membentuk garis paling lurus dengan skala utama. Nah, kalau kita lihat yang paling lurus itu adalah ini, pas di angka 5 ini. Ya, berarti skala noniusnya itu 5. 5 dikali sama, ketelitiannya untuk jangka sorong adalah 0,01 cm. Berarti di sini adalah 0,05 cm. Maka hasil pengukurannya itu sama dengan 4,7 ditambah 0,05 atau kita punya 4,75 cm ya. Jadi untuk yang B jangka sorong kita dapat angkanya 4,75, sedangkan untuk yang A kita dapat angkanya 4,67. Yaitu cara membaca jangka sorong dan mikrometer skrup. Sekarang kita lanjut soal yang nomor 4. Oke, ini masih membaca lagi, membaca alat ukur lagi. Di sini adalah alat ukur tegangan atau voltase ya. Ini namanya voltmeter. Oke, kita baca soalnya ya. Sebuah voltmeter DC digunakan untuk mengukur beda potensial, ya beda potensial itu nama lain dari tegangan, pada sebuah rangkaian arus listrik searah. Gambar di samping menunjukkan bahwa beda potensial listrik yang terukur adalah, oke, jadi kita akan membaca ini. Cara membaca untuk alat ukur listrik, ya baik itu voltmeter maupun ampermeter itu adalah seperti ini. Jadi skala yang ditunjuk, ya kita tulis saja skala ditunjuk, ini. Kemudian dibagi dengan skala maksimumnya. Kemudian dikali dengan batas ukurnya. Oke, sekarang kita akan lihat satu-satu. Skala yang ditunjuk nih, kita lihat di sini. Ini 3, antara 3 dan 4 itu kebagi menjadi ini kalau kita zoom ya. Jadi di sini ada 3, kemudian di sini ada 4. Antara 3 dan 4 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bulatan 1, 2, 3, 4. Berarti masing-masing strip di sini nilainya pasti 0,2. Ini kan, ini berarti 3,2, 3,4, kemudian 3,6, 3,8, dan yang terakhir 4 ya. Nambahnya selalu 0,2. Dan di gambar ini yang ditunjuk adalah strip yang kedua. Berarti dia menunjuk ini nih. Nah, skala yang ditunjuknya adalah nih. Maka 3,4 yang ditunjuk. 3,4 dibagi dengan skala maksimum. Ya, skala maksimum itu ini. 5 berarti. 5 dikali dengan batas ukur. Nah, mana batas ukurnya? Kita lihat nih, di bawah ini ada dua angka, yaitu 5 volt dan 10 volt. Yang tersambung di sini kabelnya itu yang 10 volt, maka artinya batas ukur untuk alat ini adalah 10 volt. Maka kita kalikan di sini 10 volt ya, seperti ini. Maka tinggal dikalikan aja, berarti 3,4 dikali dengan 10 dibagi dengan 5, atau kita coret angka 5-nya dengan 2 di sini. Angka 5 dengan 10 dapatnya 2 ya maksudnya ya. Jadi 3,4 kali 2, maka jawabannya adalah 6,8 volt ya. Begitu cara membacanya. Skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikalikan dengan batas ukurnya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 5. Oke, kita sudah beralih topik ya. Tadi topiknya tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Di sini kita sudah masuk topik tentang gerak lurus. Kita baca. Sebuah mobil yang sedang bergerak dengan laju 36 km per jam direm sehingga berhenti. Oke, jadi di sini kita punya mobil bergerak dengan laju 36 km per jam lalu direm sehingga berhenti. Maka kita punya kecepatan awal atau V0-nya
Ya, simbol untuk kecepatan awal itu V0 36 km per jam. Nah, kita ubah aja dia satuannya dalam SI, berarti 36 dikali 1000 meter ya per 3600 sekon. Begitu cara mengubah jadi kilometer per jam menjadi meter per sekon ya. Jadi kilometernya diubah ke meter, jamnya diubah ke sekon. Oke, kita coret, 36-nya dicoret. Maka sisanya adalah 10 meter per sekon ya hasilnya. Berarti V0-nya 10 meter per sekon. Kemudian dia direm hingga berhenti. Berhenti itu artinya kecepatan akhirnya atau VT-nya sama dengan 0. Selama pengereman, mobil mengalami percepatan tetap ya. Maksudnya di sini adalah perlambatan karena dia kecepatannya berkurang. Jika mobil berhenti setelah direm selama 5 detik, maka T-nya di sini sama dengan 5 sekon. Maka panjang lintasan yang ditanyakan S. S-nya berapa? Nah, ini topiknya adalah tentang gerak lurus berubah beraturan ya. Dalam gerak lurus berubah beraturan, kita punya 3 persamaan utama ya. Yang pertama, kita punya ini VT sama dengan V0 plus minus AT. Ya, tanda plus itu kalau dipercepat, tanda minus kalau dia diperlambat. Yang kedua, kita punya S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Sama, plus kalau dipercepat, min kalau diperlambat. Yang ketiga, kita punya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, kita punya 3 ini, sekarang kita akan pakai untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama, kita akan mencari nilai S ya. Kalau kita perhatikan, S itu bisa dicari pakai persamaan kedua, ini ada S-nya, atau persamaan ketiga, ada S-nya. Di soal ini, ya, baik pakai persamaan kedua maupun pakai persamaan ketiga, selalu muncul nilai A ini. Ada A. A itu percepatannya atau perlambatannya. Maka langkah pertama, kita harus mencari A-nya dulu. Ya, langkah pertama kita cari A-nya. Pakai yang mana? Pakai persamaan pertama. Karena kita diketahui waktunya ya. Kita pakai VT sama dengan V0 min AT. VT-nya adalah 0, V0-nya kita udah dapetin dia 10 dikurang A. Kenapa minus? Karena dia diperlambat ya, dari rem hingga berhenti ini. Berarti geraknya itu diperlambat. Waktunya adalah 5. Maka 0 sama dengan 10 minus 5A. Ya, 5A-nya pindah ke ruas kiri jadi 5A positif sama dengan 10. Berarti A-nya sama dengan 2 ya. 2 meter per sekon kuadrat. Ingat A di sini adalah perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau sudah tahu A-nya, kita bisa mencari S-nya, tinggal pilih aja. Boleh pakai persamaan 2 nih, yang rumus yang kedua atau yang ketiga. Kita akan cari ya. Yang pertama pakai yang kedua dulu. S itu sama dengan V0 kali T ya. V0-nya adalah 10 dikali waktunya itu 5. Diperlambat maka dia minus setengah, dikali A-nya adalah 2, dikali T-nya 5 kuadrat. Oke, 2-nya dicoret, maka S-nya itu sama dengan 10 kali 5 itu 50, minus 25. Maka S-nya sama dengan 25 meter. Ya, atau kita juga bisa pakai persamaan yang ketiga. Oke, kita pakai persamaan yang ketiga ya, kita cek. Saya akan pindah sini. Pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. VT-nya adalah 0, V0-nya adalah 10, berarti 10 kuadrat dikurang 2 dikali 2 dikali S ya, karena percepatannya atau perlambatannya 2. Berarti ini geser ke kanan aja ya, berarti 0 sama dengan 100 dikurang 2 kali 2 itu 4, 4S. Atau 4S pindah ke ruas kiri jadi positif sama dengan 100. Kita dapat S-nya sama ya. S-nya berarti 100 bagi 4. Kita temunya juga 25 meter. Maka jawabannya sama. Jadi kalau sudah tahu A-nya, bisa pilih pakai persamaan yang nomor 2 atau pakai yang nomor 3. Jawabannya akan sama aja. Oke, itu yang nomor 5 ya. Kita lanjut nomor 6. Oke, lihat nomor 6 di sini adalah tentang pompa hidrolik. Berarti sudah masuk materi yang beda lagi, yaitu fluida di sini. Kita lihat dulu soalnya. Pompa hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah mobil yang masanya 1,3 ton. Jika luas penampang dudukan yang mengangkat mobil adalah 0,8 meter kuadrat dan gaya dorong adalah 650 Newton,
percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka luas penampang tempat mendorong adalah titik-titik. Oke, jadi ini lebih spesifik berkaitan dengan hukum Pascal ya. Ini materinya masuk fluida statis. Oke, hukum Pascal. Jadi kalau kita gambarkan secara sederhana, kita bisa punya kayak gini. Ada dua buah penampang, ya, yang satu kecil, yang satu besar. Nah, yang besar ini ditaruh mobil ya, di yang penampang besar ini ditaruh mobil di sini. Oke, kita gambarkan mobilnya dulu ya. Ya, seperti ini, dan mobil ini punya massa 1,3 ton. 1,3 ton itu sama dengan 1.300 kg ya. Nah, ini masih massa, maka mobil ini akan punya berat ya, W-nya. Beratnya itu sama dengan kali 10 aja ya. W itu sama dengan M kali G. Massa dikalikan gravitasi. Berarti sama dengan 13.000. 13.000 Newton. Oke, luas penampangnya kita sebut aja A1. A1-nya di sini adalah 0,8 karena yang besar itu. Kemudian di sisi yang lainnya dia ada gaya yang dipakai untuk mendorong ini. Ya, gayanya F2 misalkan. F2-nya adalah 650 Newton. Kemudian di sini ada luas penampangnya A2 ya. Untuk W-nya kita boleh gantikan dia menjadi F1 ya. Karena W itu gaya, kita misalkan aja dia sebagai F1. Maka kita bisa pakai persamaan untuk dongkrak hidrolik kayak gini ya. Hukum Pascal bahwa dalam ruang tertutup ya, cairan yang berada dalam ruang tertutup itu tekanannya akan diteruskan ke segala arah. Berarti tekanan pada sisi kiri penampang harus sama dengan tekanan pada sisi kanan nih, kaki yang kanan. Berarti kita punya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, F1-nya adalah beratnya mobil, jadi 13.000. 13.000 dibagi dengan 0,8 itu akan sama dengan 650 ya, dibagi dengan A2 yang dicari. Karena yang dicari adalah tempat mendorong mobilnya, berarti yang ada di kanan ini A2-nya. Oke, berarti kita dapat A2 ya, kita coret aja ini nolnya 1. Berarti A2 itu sama dengan kali silang. Berarti 0,8 dikali dengan 65 dibagi dengan 1.300. Maka kita akan dapatkan nilai A2-nya 0,04 meter kuadrat. Nah, maka luas tempat mendorongnya adalah 0,04 meter kuadrat. Ya, seperti itu ya untuk pembahasan tentang hukum Pascal ini. Oke, kita lanjut dulu untuk nomor 7. Oke, kita baca soalnya pada kaki sebelah kiri pipa U. Oke, ini masih pipa U. Kalau pipa U maka materinya juga masih materi fluida statis ya. Fluida statis. Karena untuk silabus OSN yang SMP itu ada fluida statis, ada fluida yang dinamis ya. Kita lihat pada sebelah kiri, kaki sebelah kiri pipa U yang berisi air ditambahkan zat cair pertama yang tidak bercampur dengan air dan massa jenisnya adalah 0,9 gram per centimeter pangkat 3. Oke, kita gambar dulu pipa U-nya ya. Jadi kita gambarkan di sini. Ini ada pipa U. Oke, kemudian di sebelah kiri, mula-mula itu pipa U-nya isinya air ya. Kalau diisi air itu kan permukaannya datar ini. Nah, dia bilang bahwa di sebelah kiri dicampur dengan zat cair pertama yang massa jenisnya 0,9 sampai menempati kolom setinggi 20 cm. Jadi misalkan ini, nah kita gambarkan kayak gini aja. Ini adalah zat cair pertama. Ini zat cair pertama setingginya 0,9. Massa jenisnya ya 0,9, tingginya 20. Maaf, ini kita tulis tingginya aja di sini. Ini 20 cm. 20 cm. Oke, kemudian pada pipa kanan ditambahkan zat cair kedua yang tidak bercampur. Oke, ini zat cair pertama. Kemudian yang kanan ditambahkan zat cair kedua yang tidak bercampur dengan air, massa jenisnya 0,8. Kemudian massa jenis air dianggap 1 supaya permukaan air di kanan U 6 cm lebih tinggi dari permukaan air di kiri pipa U. Oke, berarti di kanan harus lebih tinggi nih. Maka bentuknya kira-kira harusnya seperti ini. Ini, nah, ini zat cair yang kedua.
Soal itu bilang supaya kaki kanan yang di air, ini air ya, yang kosong itu yang nggak ada arsirannya itu air. Ini kalau kita tarik garis lurus, kaki yang di sebelah kanan itu 6 cm lebih tinggi daripada kaki yang di sebelah kiri. Maka yang ini tingginya 6 cm. Ini gambarnya tidak sesuai skala ya, tapi ikuti aja untuk angkanya. Karena tempatnya terbatas di sini. Ini yang kedua itu maaf, 0 tingginya ditanyakan ya. Tingginya ditanyakan. Berarti ini tidak ada tingginya, kita cari nanti H2. Ini adalah H2. Nah, seperti ini. Oke, kita pakai konsep dari tekanan lagi di sini bahwa pada permukaan yang sama ini, kita perhatikan permukaan bagian bawah yang sama. Anggaplah ini A, yang sebelah kanan adalah B, maka tekanan hidrostatis di A itu harus sama dengan tekanan hidrostatis di B. Oke, sekarang dilihat nih, yang A itu di atasnya cuma ada cairan yang pertama, ya kan? Yang menekan A ke atas, dari atas sampai ke A itu cairan pertama, maka tekanan hidrostatis A itu persamaan tekanan hidrostatis, ya, itu sama dengan rho G kali H. Ini persamaan dasar untuk tekanan hidrostatisnya. Nah, di posisi A yang menekan hanya cairan pertama, berarti rho 1 G dikali H1. Oke, H1 itu yang cairan pertama ini. Sama dengan yang di B itu yang menekan ada dua cairan. Yang pertama adalah air, ini setinggi 6 cm, dan ada H2. Maka yang ada di B kita tulis rho air, karena air ikut menekan G dikalikan H air, plus rho 2 dikalikan G dikalikan H2. Lihat semua bagian atau semua suku punya G, maka G-nya boleh dicoret ya di sini. G-nya bisa kita coret langsung. Masukkan angka rho 1-nya. Rho 1 itu 0,9. 0,9 dikali H1-nya itu 20 cm. Kemudian rho airnya adalah 1, dikalikan H airnya adalah 6. Oke, dikurung ya. Plus rho 2-nya adalah 0,8. Dikali H2-nya kita cari. Nah, tinggal kita hitung. Oke, 0,9 kali 20 itu 18. Sama dengan 1 kali 6 itu 6. Plus 0,8 H2. 6-nya pindah ruas ke kiri, jadi 18 kurang 6 itu 12, sama dengan 0,8 H2. Berarti H2-nya adalah 12 dibagi 0,8. Maka kita dapat nilai H2-nya 12 per 0,8 itu sama dengan 15 cm ya. Maka kita dapat H2-nya 15 cm. Berarti cairan keduanya harus ditambahkan setinggi 15 cm supaya air yang ada di sebelah kanan lebih tinggi 6 cm daripada air yang di sebelah kiri ya. Begitu cara memahami soal ini. Oke, kita lanjut soal ke-8. Nah, soal ke-8 ini sudah beda topik lagi, yaitu tentang getaran di sini. Sebuah bandul bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 25 sekon ya. Berarti N itu, N-nya adalah jumlah getaran 50 dalam waktu 25 sekon. Berarti T-nya adalah 25 detik atau 25 sekon. Pertanyaannya frekuensi dan periode. Nah, kita bisa cari nilai frekuensi itu persamaannya N per T. Ya, N per T itu berarti 50 dibagi 25. Maka frekuensinya sama dengan 2 Hz ya. Kemudian periode. Periode itu simbolnya T besar, itu persamaannya adalah T per N. Atau 1/F itu sama ya. Jadi kalau udah tahu frekuensinya, periode itu tinggal 1 per F, itu boleh. Jadi sama dengan 1 per 2, satuannya detik atau sekon. Atau pakai T per N, kita akan dapat jawaban yang sama. T-nya adalah 25, N-nya adalah 50. Jadi 25 per 50 atau 1 per 2 sekon. Oke, cukup mudah ya untuk soal ini. Jadi kita tinggal menggunakan persamaan frekuensi dan periode ini yang ada di sini. Frekuensi itu N per T, periode itu T per N. Oke, kita lanjut soal nomor 9 ya. Sebuah tali digetarkan membentuk satu bukit dan satu lembah sepanjang 12 cm. Oke, ini getaran dan dia ada bukit serta lembah. Maka topiknya di sini adalah tentang getaran yang dirambatkan atau getaran yang merambat itu namanya gelombang ya. Jadi sebuah tali digetarkan membentuk satu bukit satu lembah. Maka kalau kita gambarkan nih, satu bukit, satu lembah, panjangnya 12 cm. Nah, ini sama dengan 12 cm. Kemudian frekuensinya itu 4 Hz. Frekuensi getarannya adalah 4 Hz atau frekuensi gelombangnya 4 Hz di situ.
Pertanyaannya adalah besar cepat lambat gelombang atau V-nya berapa nih nilainya. Nah, persamaan dasar untuk cepat lambat gelombang itu V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Ya, lambdanya itu adalah panjang ini, panjang dari satu bukit satu lembah ya. Ingat kalau lambda itu isinya harus satu bukit satu lembah. Maka 12 cm ini lambda ini. Udah otomatis dia jadi lambda. Berarti V-nya sama dengan 12 dikali 4. Atau sama dengan 12 kali 4 itu 48. Satuannya apa? Karena ini cm, maka ini satuannya cm per sekon ya. Kita dapat lambdanya punya satuan cm, kecepatannya punya satuan 48 cm per sekon. Kalau mau dalam meter tinggal diubah aja 0,48 meter per sekon. Ini juga boleh ya, karena ini adalah isian, tidak ada opsi jawabannya. Maka kita bisa pakai cm, bisa pakai meter. Kita lanjut soal nomor 10. Oke, peneliti oceanografi ingin mengetahui kontur bawah laut suatu perairan. Ia mengirimkan gelombang ultrasonik ke bawah laut. Respon gelombang pantulnya diterima setelah 1,2 detik. Jika kecepatan bunyi di air laut adalah 1400 meter per sekon, berapakah kedalaman laut tersebut? Oke, topiknya di sini adalah tentang gelombang bunyi ya. Ini masih gelombang juga nih. Tapi lebih spesifik gelombang bunyi. Persamaannya pun sama. Jadi kalau kita gambarkan kayak gini nih ya. Ini ada bawah laut, kemudian di atas ada kapal. Ya. Kemudian si peneliti itu mengirimkan gelombang. Gelombangnya dikirim ke bawah, kemudian dia dipantulkan ke atas, diterima kapal lagi. Ya, ini kapalnya. Terima kapal lagi sehingga butuh waktunya itu 1,2 detik. Maka T-nya untuk naik dan turun adalah 1,2 sekon. Nah, si bunyi itu merambat dengan kecepatan 1400 meter per sekon. Berarti kita tahu V-nya itu 1400 meter per sekon. Pertanyaannya adalah kedalaman laut tersebut. Nah, anggap aja ini kedalaman lautnya, kita misalkan S ya, atau H gitu ya. Nah, maka kita cukup pakai persamaan ini ya, jarak S itu sama dengan V kali T. Nah, ini persamaan GLB biasa kan. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Sekarang kita perhatikan, si bunyi itu turun, kemudian naik. Berarti dia menempuh jaraknya adalah turun itu H, naik juga H lagi. Maka S-nya di sini itu karena bolak-balik, maka jadi 2H. Turun, H, naik, H. Maka 2H kan. Kemudian V-nya di sini adalah 1400. Dikali waktunya untuk naik dan turun itu 1,2 detik. Nah, 1,2 kayak gini. Maka H-nya itu sama dengan 1400 dikalikan 1,2 dibagi dengan 2. Maka kita akan dapat nilai H-nya adalah 840 meter ya. Jadi kedalaman laut tersebut adalah 840 meter. Oke ya, seperti itu. Kita bahas 10 nomor dulu untuk video kali ini. Oke, semoga 10 nomor ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang sedang persiapan OSN IPA untuk jenjang SMP. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal-soal latihan yang lain. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.